Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Dania Siregar. Saya dosen dari Prodi Statistika Universitas Negeri Jakarta. Ya, bersama saya di sini hadir Profesor Dr. Siono MSI, Prof. Ya. Ya, itu beliau. Beliau di sini juga menjadi pembicara pada pelatihan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai pelatihannya. Sebelumnya silakan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang sudah diminta sebelumnya saat di WA Group, yaitu untuk menghidupkan Microsoft Excel-nya, membuka Microsoft Excel Bapak Ibu. Karena pelatihan kita hari ini itu akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Bapak Ibu, kami juga telah memberikan handout untuk pelatihan hari ini. Ya, itu handoutnya sudah diberikan oleh mahasiswa kami di link WAG kemarin ya, yang WAG grup kita. Bisa di-download di situ. Begitu juga dengan file Excel ya, file Excel yang isinya di situ ada data-data untuk kita latihan, sehingga akan mempercepat pelatihan kita hari ini dan saya harapkan akan menjadi lebih efektif. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload handout, bisa di-download terlebih dahulu. Begitu juga dengan Excel-nya. Di sini saya akan langsung masuk ke materi dengan memperlihatkan materi yang ada yang sudah saya sampaikan di WAG tersebut. Bisa terlihat Bapak Ibu handout-nya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Iya, Bapak Ibu, pelatihan hari ini itu adalah analisis statistika untuk evaluasi kegiatan pembelajaran. Kami dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Jakarta yang terhimpun dalam Rumpun Matematika Universitas Negeri Jakarta. Ya. Materi ini disampaikan oleh saya, Dania Siregar, Estat MSI, dan Profesor Dr. Siono MSI. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang interaksi antara guru dan siswa, ya, berarti sesungguhnya kita sudah berbicara tentang proses belajar mengajar. Nah, selama interaksi tersebut, kita sebagai seorang pendidik tentu harus mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, sebelum kita mengambil keputusan, ya, diperlukan adanya sebuah proses evaluasi yang disebut dengan evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu sudah memahami hal ini, saya rasa, tapi di sini saya hanya ingin mencoba kembali mereview, ya, agar kita sama-sama mengingat tentang apa sebenarnya sesungguhnya evaluasi dan mereview kembali apa saja sih sebenarnya yang sudah kita lakukan untuk evaluasi, gitu ya. Nah, menurut beberapa pengertian, ya, evaluasi bisa dilihat oleh Bapak Ibu di handout yang saya berikan ini. Ya, jadi menurut Suchman yang dikutip oleh Ari Kunto, jadi evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai ya dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Atau dari pengertian yang lain, ya, menjelaskan bahwa evaluasi suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Kalau di dunia pendidikan, ya, dia merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu dan hasil-hasilnya. Nah, jadi dalam pengertiannya ini, ya, tujuan dari evaluasi itu sendiri itu adalah mendapatkan pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler. Oke, Bapak Ibu, fungsi dari pelaksanaan evaluasi, ya, diantaranya adalah evaluasi yang berfungsi untuk selektif, ya, menyeleksi. Yang kedua untuk diagnostik, yang ketiga untuk penempatan, dan yang keempat sebagai pengukur keberhasilan.
Ya, kalau untuk evaluasi yang selektif, mungkin Bapak Ibu pernah memilih misalnya mahasiswa yang akan mewakili Olimpiade OSN misalnya, gitu ya. Itu perlu kan untuk mengukur yang mana sih gitu ya, dengan tes-tes tertentu, dan fungsi evaluasi yang Bapak Ibu lakukan adalah yang selektif. Diagnostik berkaitan dengan misalnya dalam mengajar, kita ingin mengetahui mahasiswa mana sih yang kurang dalam pembelajarannya atau yang kurang memahami pelajaran gitu ya, bisa dilihat dari hasil pencapaiannya. Penempatan juga bisa seperti itu. Jadi evaluasi, dengan adanya evaluasi kita bisa menempatkan mana mahasiswa yang butuh lebih perhatian gitu ya, atau memasukkan ke dalam kelas-kelas tertentu, ini IPA atau IPS gitu ya, itu semua harus dilakukan evaluasi sebelumnya. Kalau untuk sebagai pengukur keberhasilan, itu sangat jelas sekali ya, yang biasa sering kita lakukan, misalnya kita ingin melakukan perankingan gitu ya terhadap mahasiswa atau nilai tertinggi gitu ya, dan nilai minimumnya. Nah, alat pengukuran untuk evaluasi sendiri biasanya berupa tes-tes, Bapak Ibu. Sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah masing-masing, baik berupa kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada materi kali ini kita akan menjelaskan ya analisis statistika deskriptif yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil tes-tes yang bersifat kuantitatif tadi. Nah, dengan perkembangan teknologi, analisis statistika sudah dapat dilakukan dengan bantuan software komputer. Di antaranya yang paling dekat Oke, mohon maaf tadi ketutup ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang lagi. Kenapa ketutup? Iya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terlihat ya. Nah, alat ukur tersebut tadi bisa dilakukan dengan tes, dan tes-tes tadi bisa dalam bentuk kualitatif, kuantitatif, dan yang kita bahas kali ini itu adalah menganalisis hasil tes-tes tersebut yang kuantitatif. Dengan bantuan teknologi komputer, Bapak Ibu yang paling dekat dengan kita di sini itu adalah Microsoft Excel, ya. Microsoft Excel merupakan salah satu paket program dalam Microsoft Office, ya, yang menyediakan beragam fasilitas untuk pengolahan data maupun perhitungan. Salah satu fasilitas yang dapat dioptimalkan penggunaannya adalah pengolahan terhadap analisis statistika. Ya, fasilitas ini akan sangat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengolahan ya. Jika memang perhitungannya itu cukup rumit misalnya, itu akan sangat memudahkan kita menggunakan Excel. Nah, pada modul ini ya Bapak Ibu, kita akan melakukan analisis statistika Microsoft Excel ya, yang mungkin Excel Bapak Ibu masing-masing, saya tidak tahu sekarang sudah versi berapa. Ya, tapi insya Allah ini bisa dilakukan ya, di versi yang 97 juga bisa, atau yang 2000 sekarang 2000 berapa? 16 ya, apa yang sudah yang terbaru itu saya juga lupa ya. Excel yang keluaran terbaru sekarang 365 yang Microsoft sudah mengeluarkan. Nah, analisis statistika deskriptif yang akan kita lakukan itu adalah analisis ringkasan statistik, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Yang selanjutnya kita akan melihat ya rank dan persentil, penyajian data dalam bentuk diagram dan histogram, dan yang terakhir meringkas tabel dengan pivot table. Jadi ini semua adalah analisis deskriptif yang bisa kita lakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Oke, keterampilan ini Bapak Ibu diharapkan dapat membantu Bapak Ibu dalam bukan hanya dalam mengevaluasi pembelajaran, tapi juga diharapkan bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan penelitian tindakan kelas ya. Oke, kita akan lebih banyak ke teknis Bapak Ibu saat ini ya. Di Microsoft Excel ya. Kalau jika Bapak Ibu sudah membuka Microsoft Excel Bapak Ibu, di situ menyediakan ya fasilitas tambahan atau disebut dengan add-ins untuk mempermudah pengguna melakukan analisis data statistik. Ya, fasilitas add-in ini harus diaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba membuka Excel Bapak Ibu. Ya. Diaktifkan, lalu pilih file, option,
add-ins. Ya, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih Analysis Toolpack, ya, Analysis Toolpack. Lalu pilih OK. Jika berhasil, ya, nanti di bagian atas, ya, di menu bar Bapak Ibu di Excel Bapak Ibu, itu jika Bapak Ibu pilih menu data, ya, maka dia akan muncul di sini data analysis, ya. Kalau misalkan ini belum berhasil terinstall, berarti dia tidak akan muncul data analysis. Kalau saya coba di Microsoft saya, Bapak Ibu, oke. Saya share screen Microsoft saya, Excel saya. Oke. Ya. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu Excel saya ya. Terlihat, Bu. Iya, Shoki, Excel Ibu kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi di sini kita klik File. Bapak Ibu, File. Lalu pilih di sini ada Option. Ya. Dari option di sini ada pilihan Add-ins. Ya, di handout juga sudah dituliskan urutannya, jadi insya Allah bisa dilakukan. Ya, lalu pilih Analysis Toolpack. Yang ini, ya karena saya sudah diaktifkan, ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum, nanti kotak dialognya mungkin akan keluar seperti yang ada di handout. Ya, diaktifkan lalu tekan OK. Ya, kalau OK, ya berhasil, maka nanti di Bapak Ibu akan di data ini, di bagian data, ini akan muncul data analisis. Ya, ini tandanya sudah berhasil ya, sudah ada di Excel Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa langsung dicoba karena kita memang banyak praktek ya. Jadi kita satu persatu saja kita coba. Mungkin ada yang ingin mendemonstrasikan agar saya lihat, Bapak Ibu bisa share screen. Mungkin siapa di sini yang bersedia untuk memperlihatkan? Ya, baik saya. Oke, Bapak Tito, dipersilakan Bapak Tito. Bisa share screen. Syauki, tolong diberikan akses untuk share screen. Ini Bapak Tito. Oke, silakan Bapak Tito. Di bagian kanan, ya di sini oh sudah ada. Oke, sudah ada. Sudah berhasil ya Bapak ya? Oke, sudah ada. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil, sudah ada. Sebelumnya Bapak Tito sudah pernah menginstal atau barusan? Bapak Tito? Oke, akses. Ya. Barusan menginstalnya. Oke, barusan. Berarti Bapak sudah berhasil ya Pak ya? Selamat untuk Bapak Tito. Yang lain apakah ada yang ingin ada yang kalau nggak keluar Ibu? Coba. Ada yang nggak keluar? Ya, coba Ibu Rapti silahkan di share screen, saya bantu kelola dari sini. Bapak Tito silahkan bisa di close. Terima kasih Bapak Tito. Silahkan share screen Bapak Ibu. Nanti saya remote dari sini. Oke. Ya, saya remote dari sini ya. Mohon izin. Sudah kelihatan kan ya Bu ya share screen saya? Saya request remote control. Silakan Ibu terima request saya. Saya akan akses. Tadi Ibu nanya udah bisa belum gitu? Ya. Ini saya option. Saya add-ins. Ya. Saya toolpack. Saya oke. Oke. Tapi dia belum keluar. Di data dia nggak keluar. Sebentar. Coba pencet go dulu. Coba saya akses dulu ya. Sebentar. Iya, ini sepertinya Excel-nya ya. Memang ada beberapa Excel ya. Sebelumnya add-in-nya. Coba kalau kita lihat yang ini ya. Sebenarnya harus pencet go dulu kali itu. Kenapa? Harus pencet go dulu sepertinya. Iya. Oke. Oh iya, udah. Oke, sudah saya berhasil ya. Oke.
Oke, saya stop bisa share ya. tutup aksesnya. Terima kasih. Terima Ada kasih. ibu yang lain yang membutuhkan bantuan? Biar saya remote dari komputer saya. Saya juga nggak bisa, Bu. Oke, Bu, siapa Bu Ade? Iya. Iya, silakan Bu Ade share screen Excel-nya. Saya remote dari sini. Soalnya di laptop, Bu. Kenapa Bapak Bu Ade? Soalnya saya di laptop bukanya. Bukanya di laptop? Iya, bukanya di laptop Ibu. Share screen ke sini. Nanti saya yang akan remote Excel Ibu. Saya bantu untuk aktifkan seperti Ibu siapa tadi ya? Ibu. Tapi Zoom-nya di handphone nggak gimana tuh, Bu, share-nya? Share screen dulu, Bu. On. Ibu pakai laptop kan? Iya, tapi Zoom-nya saya buka di handphone. Zoom-nya dibuka di... Oh, begitu. Oh ya, jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa share screen yang Iya. laptop Ibu ya. Oke, berarti dicoba dipencet Go-nya ya, Bu. Seperti Ibu yang sebelumnya juga tadi lupa mengklik Go-nya, baru oke. Sebelum oke dicentang dulu toolpath-nya ya, analisis toolpath-nya Iya, gitu. betul. Itu. Iya, itu penting. Kalau sudah muncul data analisis berarti sudah, Bu? Sudah sukses berarti, Pak. Iya, jadi sudah sukses. Nanti kita akan gunakan ya data analisis itu untuk analisis statistika deskriptif yang akan kita pelajari hari ini. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Ada lagi yang mengalami masalah, diharapkan menggunakan laptop saja Bapak Ibu ya, Zoom-nya. Jadi kalau misalkan Ibu Ade tadi masih bisa berpindah membuka Zoom-nya dari laptop, mungkin bisa dipindah dulu agar lebih optimal. Jadi kalau pakai laptop saya bisa kontrol Excel Ibu dari laptop saya gitu. Saya bisa bantu untuk ini mengaktifkan. Iya. Yang lain sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Oke, saya anggap sudah bisa ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lanjutkan dari handout-nya. Ya. Nah, kalau sudah berhasil tandanya yang tadi, kita akan muncul data analysis di sini, ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mencoba mengeluarkan ringkasan statistik. Ya. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana menghitung rata-rata, yang minimum, maksimum gitu ya, dengan Excel dengan cara menggunakan rumus sama dengan gitu ya Bapak Ibu ya, average buka kurung, klik kolomnya gitu kan, baru nanti kita enter keluar min, begitu juga maksimum dan lain-lain. Nah, mungkin ini ada tambahan ya yang bisa kita gunakan dari Excel ini dengan cepat Bapak Ibu. Kita bisa mengeluarkan ringkasan statistiknya. Ya, apa saja yang ringkasan statistiknya bisa dikeluarkan nanti ada banyak seperti yang terlihat di handout ini, bisa mean, standar error, median, modus ya, sampai nanti kita bisa dapatkan langsung minimum maksimum range-nya dan jumlah datanya itu hanya dengan sekali klik gitu menggunakan data analisis yang tadi. Caranya Bapak Ibu silahkan ya, tadi pilih data analisis, lalu deskriptif statistik ya. Lalu nanti akan muncul ya yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, dilihat dulu nanti baru dicoba biar ingat. Nah, nanti begitu muncul seperti ini Bapak Ibu bisa langsung masukkan input range-nya. Input range ini adalah alamat sel-sel data kita yang mau kita analisis. Di sini saya berikan misalnya ini adalah nilai UTS dan nilai UAS ya. Ini kita drag nanti ya, kita drag ya. Kita pilih, kita masukkan di sini. Lalu nanti kita bisa klik yang labels first row ini Bapak Ibu, ini artinya kita memasukkan labelnya dari data kita. Labelnya di sini apa? Ini nilai UTS, ini labelnya. Ya, kalau kita masukkan ini dalam kita klik berarti kita checklist. Kalau kita tidak masukkan jangan checklist. Nah, output range ini tempat nanti hasil dari ringkasan statistik kita. Ya. Nah, ini summary statistik ini yang akan kita keluarkan, lalu kita oke. Saya akan ganti dengan Excel saya, Bapak Ibu. Setelah saya mendemonstrasikan, Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di Excel Bapak Ibu ya, seperti yang tadi. Oke, saya ganti share screen saya.
Oke. Bapak Ibu jika sudah mendownload ya data yang saya berikan di Excel di WAG tadi, ya. Bapak Ibu tidak perlu menulis manual lagi, sudah saya siapkan di sini ya. Nama dan nilai UTS-nya, Bapak Ibu hanya perlu mencoba untuk mengeluarkan output seperti yang saya buat ini. Ini misalkan saya hapus, ya, saya akan keluarkan outputnya. Seperti Bapak Ibu tadi menggunakan data, ya, data, diklik, lalu ke data analysis, ya, akan muncul kotak dialog. Kita klik yang descriptive statistik, ya, lalu oke. Input range di sini Bapak Ibu tadi saya bilang, yang mana yang mau kita analisis. Kita klik dulu yang ini, tanda panah merah ini Bapak Ibu. Oke, lalu kita langsung masukkan. Nggak usah satu-satu, kita bisa langsung sekali klik, bisa mendapatkan informasi dari nilai UTS dan UAS ini. Oke, sudah selesai. Ya, kita balikin lagi. Ya, di sini saya membuat data saya itu grupnya by kolom Bapak Ibu. Jadi saya klik kolom. Kalau misalkan data saya itu saya buatnya memanjang, ya di sini jadi memanjang, ini berarti saya rows. Tapi karena format data saya seperti ini, maka saya kolom, diklik yang kolom, ya. Dan saya menggunakan labelnya itu ikut saya klik, ya, ikut saya masukkan tadi dari nilai UTS. Maka saya tulis label empty row. Ya, untuk output range, Bapak Ibu, ya. Output range-nya kita klik dulu. Oke, sebentar. Kayaknya ini masih loading. Oke. Ini something error sebentar ya. Bukannya diklik dulu. Iya, tapi nggak mau diklik deh. Oke. Nah, misalkan di sini tempatnya bebas aja Bapak Ibu, asal jangan nimpah yang tadi. Oke, lalu kita summary statistik. Ya, oke. Nah, jadi kita akan langsung mendapatkan hasil yang langsung semuanya ringkasan statistiknya gitu ya, tanpa satu-satu kita menuliskan rumus sama dengan gitu ya, average dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung kita gunakan untuk melihat ya nilai UTS ya dan nilai UAS mahasiswa. Mahasiswa, maksudnya siswa ya, siswa Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada MEA, standar error yang sudah Bapak Ibu ketahui. Di sini saya juga sudah melihat latar belakang Bapak Ibu semua, rata-rata kebanyakan guru matematika ya. Jadi ini akan sangat bermanfaat gitu dan membuat pekerjaan kita jadi lebih efisien nih Bapak Ibu. Oke, baik, saya stop share. Mungkin ada yang ingin mencoba Bapak Ibu? Ayo dong Bu. Siapa? Oke, Bapak. Oke, Baskoro. Silahkan Pak Baskoro. Bisa share screen, berikan aksesnya, Syauki. Sudah muncul ya Bu? Ya, oke. Ya, ini yang tadi dihapus dulu aja. Saya hidden aja ya. Boleh. Iya. Jadi data analisis, iya, deskriptif, statistik, yaps, input range dari atas ke bawah, lalu label, output, sini ya. Oke, boleh. Summary statistik. Yaps. Oke. Oke. Gini Bu. Iya, betul. Jadi Pak Baskoro sudah berhasil ya. Iya. Oke. Saya stop ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Baskoro. Bapak Ibu yang lain, bagaimana, sudah mencoba? Saya rasa tidak ada kendala ya. Kalau yang sudah berhasil untuk data analisisnya, nanti kita akan ada lagi. Yang selanjutnya kita akan lanjut. Yang selanjutnya Ibu kita akan coba ke rank persentil Bapak Ibu. Kalau yang di modul ya, Bapak Ibu bisa lihat rank persentil. Ya. Digunakan untuk menghasilkan sebuah tabel urutan dan nilai persentase setiap nilai pada sekumpulan nilai.
Ya, jadi nanti di sini kita misalnya ingin mengetahui yang mana sih yang di urutan pertama nih nilainya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nggak usah satu-satu gitu melihat gitu kan. Jadi kita bisa langsung dengan bantuan Excel ya. Mungkin kalau zaman dulu kita masih satu-satu melihat ya, nilai jumlahnya yang paling tinggi siapa gitu kan. Kalau sekarang, alhamdulillah ya dengan bantuan teknologi, kita sudah bisa melakukannya. Sama tahapannya sama Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu nanti pas di data analisis, di kotak dialognya pilih yang rank and percentile. Ya, sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini, rank and percentilnya. Ya, sama cara menginput range-nya juga, tadi ini data yang kita tuju ingin kita grupkan, ingin kita analisis. Grupnya sama tadi konsepnya, kalau data kita berdiri ya, berbentuk kolom yang kolom. Label in first row ini yang tadi jika ingin dipakai. Output range juga sama, nanti kita okekan ya. Kalau Bapak Ibu mengklik yang new worksheet ya, berarti nanti Bapak Ibu outputnya itu bukan di worksheet Excel yang sedang Bapak Ibu gunakan, tapi di worksheet yang baru ya. Kalau misalkan new workbook ya, kalau new workbook berarti bukan di Excel Bapak Ibu, bukan di sheet yang lainnya, tapi benar-benar buka Excel lagi yang baru. Jadi kalau untuk mempermudah, jika memang tidak ingin ribet, kita langsung aja output range-nya di Excel kita yang aktif saja saat ini ya. Oke, ini outputnya Bapak Ibu. Saya langsung demonstrasikan, nanti saya minta ada volunteer Bapak Ibu juga yang mencoba ya. Oke, saya stop share. Saya buka Excel. Rank and percentile, sudah saya siapkan datanya Bapak Ibu. Di sini saya punya data, misalnya data nilai ya Bapak Ibu. Ada 17 saja saya buat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetahui yang mana nih yang di urutan pertama. Bacanya di poin 12, berarti di titik yang 12 ya. Kalau ini apa namanya? Ini kan datanya sampai 17 nih, berarti 12-nya yang di titik 13 ya Bapak Ibu. Karena di sini kan saya harusnya menambahkan nomor mungkin ya supaya bisa terlihat di sini nomor 1. Oke, nomor 1 saya tarik ke sini. Ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Oke, ya. Yaps. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa poin atau yang nomor 12, yaitu yang ini, itu data 98, ini adalah yang dia ranking satunya, yang dia nilainya paling tinggi. Kalau di poin 8, ini nomor poin 8, ini yang kedua. Ya, dan seterusnya. Kalau dia nilainya sama, Bapak Ibu, dia akan memberikan urutan sama, 2 juga. Artinya mereka memang di urutan yang kedua semua. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melakukan hal yang tadi? Data analysis, ya. Pilih yang rank and percentile, lalu oke. Seperti biasa, inputnya, ya. Bapak Ibu saya akan perlihatkan kalau saya tidak menggunakan label in first row ya. Jadi saya tidak klik dari mulai data, tapi saya kliknya dari 56. Oke. Nah, ini saya tetap kolom ya, tapi saya tidak checklist label in first row. Ya. Output range saya mau di bagian ini saja, di sini di sebelahnya. Ya, lalu oke. Oke, itu karena saya sudah punya, jadi dia override. Ya, mau nulis ulang. Oke, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, tentu saja sama, karena saya pakai data yang sama. Ya, jadi ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk melihat juga dengan cepat gitu ya. Oh, jadi yang ranking itu adalah yang di nomor ini. Mungkin kalau ini nama mahasiswa, di poin 12 langsung tahu, oh namanya si ini. Oh, yang nilainya sama itu ada sekian-sekian orang. Gitu. Jadi bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi. Oke, saya stop share. Apakah ada yang ingin mencoba Bapak Ibu? Bapak Tito mau mencoba? Ya, silakan Pak. Ini share screen, kemudian ini juga. Share screen dulu Pak Tito. Oke, begini ya. Iya. Oke, sudah masuk. Data analysis ya. Ya. Data analysis, terus rank and percentile ya. Yap, betul Pak. Oke. Terus untuk inputnya dari sini ya. Oh ya, Bapak masih di sheet yang tadi ya? Oke, nggak masalah, Bapak di situ. Sebenarnya saya sudah siapkan sheet yang ini Pak, rank and percentile datanya, jadi Bapak bisa ini.
Tapi nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa, Pak. Sama aja kan, yang penting ada datanya ya. Silakan Pak, dimasukkan datanya. Ya, sampai sini nih. Udah ya? Sampai bawah ya. Oke. Bapak tadi label inverse row-nya dipakai nggak? Coba dilihat. Nggak ya? Oke, berarti jangan di checklist. Gitu. Ya, output range-nya diklik. Ya, dipilih tempatnya di mana. Ini misalnya. Diklik dulu panahnya, Pak. Oh, ini ya. Ini, ya. Ya, boleh di situ tempatnya. Oke. Ya, klik lagi ini, Pak. Ini ya. Ya, klik. Oke, dah. Sekarang oke. Oke ya. Ya. Oke, hasilnya sudah keluar ya, Pak? Pak, tapi tinggal 100%. Kenapa, Pak? 100% gitu ya. Datanya mulai dari data. Data ini nih yang ANI ya. Iya, tadi keklik semua ya, Pak ya? Coba ya. saya remote ya dari sini. Oke. Mohon izin akses, Pak. Ya, belum. Sudah. Sudah. Coba saya lihat dulu ya. Yang 100%-nya rank and percentile. Output range-nya sudah betul ya. Ya, sudah betul ya sepertinya. Coba kita lihat. Oh, lambat ya koneksinya. Sebentar, dikit lagi. Ya, sepertinya sudah betul ya, Pak ya. Ini kita interpretasikan dulu. Kolom, oke. Sama ya? Sama ya. Iya. Itu mungkin karena nilai 98-nya banyak ya, Iya. Bu? Iya, ya. Oke, jadi kalau kita sudah memastikan data kita sudah semuanya, ya di sini masuk, sama hasilnya saya dengan Bapak, berarti di sini kita bisa lihat ya, ini kan persentil ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak, siapa ya tadi ya? Baskoro ya, Pak Baskoro ya? Yang bertanya, maksud persentil itu seperti apa? Jadi kita membagi data itu ya menjadi persentil ya. Kalau kita masih belum bisa aktifkan add-in. Oke, yes. Yang belum bisa nanti ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Berarti betul Bu ya tadi Bu ya, saya Bu ya. Udah betul Pak, udah betul. Jadi hanya saja di sini memang ya kenapa bisa 89,60%? Ya karena yang di urutan data Bapak ini itu kan poin ke-8 ya. Apa namanya di poin yang ke-8 itu ada 98-nya ada sebanyak 34 ya, ada 4. Gitu. Jadi tidak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan ada yang 100 ya. 100-nya hanya 1 ya. Kalau tidak salah. Ya, kita lihat di sini. Ratingnya cuma 1 jadi 100% itu ya. Iya, di sini ya. Oh iya. Oke. Ya, jadi kayak kita kalau ada kuartil kan ya Bapak Ibu ya. Kan ada kuartil, ya persentil gitu kan. Terus ada per 100 gitu kan, yang per 1000 seperti itu. Jadi kita bagi-bagi data dan ternyata di sini ada yang lebih dari 1. Oke Bapak Ibu, sudah bisa semua ya. Bapak Tito, terima kasih share screen-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu kita harus ini juga ya, hati-hati ketika mengklik datanya, jangan sampai ada data yang tidak kita analisis sampai ke bawah. Jadi benar-benar perhatikan saat kita mendrag itu apakah sudah betul semua masuk atau tidak gitu. Nanti ada yang tidak ternilai lagi oleh kita gitu ya. Oke, baik, kita bisa lanjutkan Bapak Ibu yang selanjutnya.
Bu Dania mungkin sedikit Bu Dania. Oh iya, silakan Prof. Siono. Jadi Bapak kalau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, tadi misalnya persentil itu kok munculnya seperti itu, Bapak di Excel kan ada tombol help gitu ya. Help itu nanti bisa dicari, Bapak ketik misalnya percentile, nanti di situ akan terlihat persentil, kemudian ketika diklik di situ nanti akan muncul penjelasan. Ya, penjelasan itu di situ ada formulanya atau rumus-rumusnya gitu. Sehingga kenapa misalnya tadi ketika datanya ada yang sama, itu yang pertama itu nggak langsung 100% gitu, nggak 100%, tapi berapa tadi? 90 berapa persen gitu kan. Jadi tadi sekali lagi kalau ingin tahu lebih detail pakai menu help dan di situ Bapak akan bisa mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang apa yang kita ingin ketahui. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Prof. Siono. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud Prof. Siono tadi. Atau bisa di-share mungkin Bu Dania gitu di Iya. yang tadi di Excel-nya. Ya. Kalau di Excel saya ya, karena saya ini Excel ya terbaru ya, di sini bisa ada ya di sini tell me ya. Tell me what you want to do ya, di sini bisa ada informasi lebih lanjutnya, bisa kita tulis di sini. Ya. I get help on di sini ya. Di sini ya, Ya. Pak, di sana ya. Iya, silakan. Tapi sepertinya ini online ya. Ya, mungkin kalau yang ada yang pakai tadi nggak bisa yang Kalau saya yang sampaikan. tadi sepertinya masuk ke online-nya. Ya. Sebentar, saya akan share screen lagi yang online. Si loading ya. Ya, mungkin itu online yang mungkin Ibu ya. Iya, itu versi online-nya. Ada help-nya. Ada bacaan help-nya. Ya, ada di atas itu kan ada help. Iya. Ya. Ini saya di atasnya ada ini ya, ada layar yang sering muncul-muncul. Jadi tidak terini. Terus harus screen-nya harus kecil. Banyak yang dibuka. Iya ini. Ya, tapi Bapak Ibu ketemu help-nya? Iya, Bu. Ketemu ya? Ketemu, Bu. Oke. Ya, bisa dicari kan Bapak Ibu, nanti ada penjelasan dan beda versi kelihatannya rumusnya mungkin akan beda karena di situ ada penjelasannya. Iya, ada rumusnya juga. Iya. Ya, oke, jadi bisa tahu dari situ ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Prof. Siono. Ya. Iya, sebentar saya buka lagi yang tadi. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, penyajian data dalam bentuk diagram ya. Nah, kalau yang ini memang salah satu keterampilan ya bagi kita ya untuk bisa menyajikan informasi lebih menarik ya, lebih menarik dan tentu saja mudah dibaca gitu ya oleh semua orang, bahkan orang yang tanpa pengetahuan tentang matematik yang cukup rumit, mereka bisa lihat gitu, yang awam gitu. Nah, yang pertama membuat diagram di sini ada diagram batang, Bapak Ibu, atau istilahnya dengan bar chart ya. Ya. Nah, biasanya penekanannya yang kita harus pahami di sini itu penggunaannya antara diagram batang, diagram garis, diagram pie chart atau lingkaran gitu. Itu kadang-kadang masih kurang tepat. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin karena dipikir banyak orang tuh ya kalau misalkan punya data ya udah tinggal pilih aja mau pakai diagram batang, mau pakai diagram garis atau diagram lingkaran sama aja gitu ya. Padahal mereka sesungguhnya punya fungsi masing-masing yang lebih spesifik gitu. Misalnya untuk diagram batang, diagram batang itu tujuannya untuk melihat perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Ya, jadi kalau kita punya tujuan untuk menyajikan bentuk data yang seperti itu, maka kita tetap menggunakan diagram batang.
Nah, caranya seperti apa? Ya, seperti biasa kita siapkan dulu tabel data yang berisi data yang akan kita plot, ya. Lalu blok tabel tersebut, insert dan kolom bar chart, lalu dipilih. Mungkin kalau ini kita bisa langsung praktek saja. Saya akan demonstrasikan. Ya, ini outputnya. Ya, jadi kita ingin melihat nih, ya, bagaimana sih perbedaannya, ya, berapa ini. Saya stop share ya, Bapak Ibu. Excel. Silakan Bapak Ibu juga bisa langsung membuka ya di Excel-nya. Ya, di situ saya memberikan data sudah saya siapkan, bisa langsung dicoba. Untuk yang pertama, kita ingin membuat yang tunggal seperti ini, Bapak Ibu. Diklik ya datanya. Kita tadi pilih insert ya. Kita pilih yang sebentar, ini ada mengganggu di atasnya susah. Saya kecilin dulu. Sebentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita pilih misalnya yang ini saja ya. Nah, ini ketampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tergantung Excel kita masing-masing memang ya. Kalau beda versi dia akan beda. Tapi kita bisa pakai ya, kalau di versi saya ini yang quick layout, itu bisa dipilih langsung yang ada bentuk ini. Bentuk lengkapnya, yang ini ya. Layout 9. Ini layout 9 ini dia lebih lengkap. Dia ada aksisnya. Untuk title aksisnya ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini kita bisa edit langsung sebenarnya di sini. Ya, misalnya namanya ini ya, jumlah siswa ini kita bisa langsung klik di sini di bagian ini ya, kita klik 2 kali kita bisa langsung copy paste aja, dia langsung jadi ya. Begitu juga untuk ininya, akses ini yang akses titelnya, misalkan ini tahun misalnya, kita bisa klik 2 kali saja langsung kita tulis tahun. Ya, yang ini juga sama, kita klik 2 kali, jumlah siswa ya. Ya, bisa kita hapus manual juga bisa. Jumlah siswa. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membesarkan atau mengecilkan dia gitu ya, itu bisa kita setting aja. Ya. Ini bentuknya. Ini contohnya ini yang saya buat ya, yang ini enggak kelihatan ya. Ini yang saya buat yang sebelahnya. Oke, nah dari sini pilihan warna juga bisa kita pilih Bapak Ibu. Di sini kan ada change color-nya ya. Jadi kita bisa pilih, kita mau model yang seperti apa di sini. Ya, misalnya kita mau model yang seperti ini gitu ya. Kalau yang mau biasa saja yang seperti saya, misalnya ini juga boleh. Ya, color di sini bisa kita pilih. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu jika ingin mencoba bisa. Kalau ingin yang banyak ya, ini bisa dipilih-pilih ya Bapak Ibu sesuai yang di atas. Kalau yang banyak ini kita bisa klik langsung di sini semuanya Bapak Ibu. Ya, satu tabel ini kita insert seperti yang tadi. Ya. Insert ini. Ya. Nah, kita bisa pilih yang quick layout-nya langsung layout 9 bisa. Ya, seperti ini. Nah, ini judulnya bisa kita ganti seperti yang tadi, ya, yang atas juga yang bawah, ya, termasuk pemilihan ininya. Nah, Bapak Ibu yang menarik, ya, di Excel juga kita bisa mengedit diagram kita ini. Kalau misalkan kita ingin memperbanyak hasil dari penyajian data kita, kalau misalkan di fotokopi kan hasilnya warnanya coklat semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa terlihat nih perbedaannya. Ini yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tapi kalau dengan menggunakan pattern ya atau pola gitu ya, maka kita bisa lihat perbedaannya walaupun sudah difotokopi. Misalkan nanti kita ingin memperbanyaknya, jadi tidak masalah. Jadi disarankan menggunakan pola gitu ya. Pola seperti ini agar berbeda. Caranya seperti apa? Bapak Ibu bisa klik ya di bagian diagramnya ini ya. Pilih aja klik, terus klik kanan. Ya, misalkan yang merah ini. Klik kanan, format data series, Bapak Ibu. Ya. Nah, format data series saya ketutup Zoom sebentar. Ini. Nah. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini
Sebentar ya, ini karena dikecilin. Saya mau akses yang atas tapi ketutup terus. Yang ini saya pindahin aja zoom-nya. Sebelah sini ya. Nah, ini isi yang fill ini Bapak Ibu. Yang fill, tadi udah klik belum? Oh, belum keklik, hilang, lepas. Klik dulu ya Bapak Ibu nih. Keklik-klik ya. Format datanya. Klik ya, sehingga tiga-tiganya keklik seperti ini, baru kita format data series ya. Nah, di series yang ada gambar apa ini? Ember chat ya. Fill and line ini ya, di sini kita pilih ya. Misalkan kita mau pakai pattern fill ya Bapak Ibu. Pattern fill di sini kita pilih, misalnya saya mau yang ini ya. Yang miring. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini hasilnya berubah, dia jadi seperti ini. Warnanya bisa kita tinggal pilih aja sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, di bagian bawah di sini ada color. Bapak Ibu bisa mengganti-ganti colornya. Misalnya merah, gitu ya. Ini biru. Oke, dan seterusnya. Untuk yang ini juga sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang biru misalnya, satu saja dikliknya, nanti dia akan tiga-tiganya otomatis terkena, ya. Lalu klik kanan lagi, ya, atau tidak usah karena ini udah muncul data seriesnya, tinggal diganti lagi saja. Seperti itu Bapak Ibu, satu persatu kita lakukan, kita edit, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, yang saya sudah buat ini. Oke, apakah Bapak Ibu ada yang ingin mencoba? Oh. Boleh Bu, saya yang mencoba. Oke, saya stop share ya. Silakan, Ibu siapa? Bu Rapti. Bu Rapti, silakan Bu Rapti. Saya kebetulan sudah bikin, Bu. Oke, itu bagus sekali. Iya. Saya ulang lagi aja ya, Bu. Oke, boleh. Tapi judulnya belum ada ya? Oh iya, Berarti saya pemilihan ini. Kolom, batang. Sini saya akan pilih layoutnya yang ada data labels. Kebetulan memang Excel-nya lain, Excel-nya lain ya Bu. Iya. Gak apa-apa. Ini waktu di awal ini saya membuat yang handout ini masih menggunakan Excel yang ini. Ini untuk penggantiannya dulu Bu. Iya. Penggantiannya format, save, fill, ya, fill, pattern, ya. Pattern fill. Kalau kita buat polanya yang memang kontras berbeda ya Bapak Ibu. Kalau itu titik-titik, nanti yang satunya garis misalnya, terus yang satunya bulat misalnya gitu. Jangan mirip. Iya, jadi kalau kita menggunakan memperbanyak gitu hasil penyajian kita, misalkan Bapak Ibu menulis tesis gitu ya, atau disertasi atau yang lain-lain gitu ya, atau meminta mahasiswa yang menuliskan karya tulis ilmiah misalnya. Saya lihat Bapak Ibu ada yang menjadi pembimbing mahasiswa untuk menulis ilmiah gitu kan, ini penting juga gitu. Kalau ingin memperbanyak yang ada gambar-gambar diagram, disarankan menggunakan pola. Gitu. Kalau yang lengkapnya itu di mana ya Bu ya? Kalau data lengkap. Nah, kalau Oke, coba saya akses request remote control ya, Bu. Ya. Oke, memang kalau Excel-nya beda ya, karena kita harus mencari-cari dulu gitu. Ya. Ini sudah. Ini kan ada akses ya. Primary horizontal, show axis. Oh, hilang. Mana? Dia yang mana? Yang ini kali ya. Coba saya bedain dulu. Ya, aksesnya hilang. Iya, aksesnya hilang tadi. No ya. Sini. Ini saya kan yang akses ya. Coba. Kok nggak bisa? Primary horizontal axis. Show axis to right. Axis. Oke. Bawah. Cuman judulnya aja Bu yang belum judulnya keluar ya. Label ya, data label judul itu. Oh, judul data. Coba. Legend. Ini ya.
Yang lengkap versinya, oh kalau legend itu yang ini. Bukan legend yang ini. Kecil sekali ya di saya. Oh, chart title, Bu. Chart title. Kalau chart title yang atas ya? Kan saya cuman nggak ada chart title-nya kan ya? Iya, yang eksisnya juga belum ada ya. Yang ini, nih, kelas gitu ya. Oh, iya. Ya, kalau yang ini sudah ada ya. Yang ini jumlah yang vertikal berarti. Chart title. Jadi di akses di sini ya. Akses title ya. Ini yang vertikal ini. Bisa di ini. Vertikal title. Ya, ya. Nah, ini tuh bisa diedit. Iya, jadi nanti tampilannya jadi casting gitu ya. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Saya stop share ya, Bu. Yap. Terima kasih, Ibu Rapti. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya untuk yang selanjutnya. Teknisnya sama, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya. Jadi mungkin untuk yang, saya pindahin dulu Zoom-nya. Iya. Nah, jadi catatan pentingnya Bapak Ibu kalau untuk diagram batang tadi untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Itu cocok sekali menggunakan diagram batang. Dan untuk masalah estetika bisa diedit-edit ya. Tadi caranya sudah saya beritahukan, bisa diklik kanan nanti edit yang format data seriesnya, baik polanya. Kalau untuk ini ya, atas-atas ini chart dan lain-lain itu bisa diedit sesuai dengan Microsoft Excel-nya yang Bapak Ibu punya ya. Jadi difasilitasi semua dengan Excel, jadi jangan khawatir. Nah, selanjutnya untuk yang diagram garis Bapak Ibu. Cara membuatnya sama ya dengan yang tadi, cuma di sini yang perlu kita perhatikan, kalau diagram garis ini itu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang diteliti. Ya, jadi kalau misalkan kita punya data yang series waktu misalnya gitu ya dari waktu ke waktu, itu baiknya sih diperlihatkan dengan menggunakan diagram garis, apalagi kalau panjang. Jadi kita bisa melihat trennya Bapak Ibu. Trennya itu cenderung naik atau cenderung turun gitu ya. Seperti contoh ini. Misalnya saya punya data jumlah siswa kita nih ya yang ingin melihat apakah sekolah kita ini udah penerimaannya bagaimana sih gitu kan di masyarakat. Kita bisa lihat itu sebenarnya datanya dari awal tahun sampai tahun sekarang bagaimana peningkatan jumlah mahasiswanya gitu ya. Kapan turunnya gitu ya, atau kapan saat naik drastis, kapan saat naik turun drastis gitu. Itu bisa jadi bahan untuk evaluasi gitu. Nah, sama dengan caranya yang tadi, cuma kita pilih yang garis Bapak Ibu. Ya, begitu juga untuk pilihan tipe garisnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu seperti yang tadi ingin diperbanyak gitu, kalau garis warnanya sama ya sama aja gitu, nggak kelihatan. Maka bisa diedit juga nanti untuk jenis garisnya. Seperti ini. Ada yang ingin mencoba, jadi saya tidak usah praktekkan, langsung saja. Yang untuk yang diagram garis, boleh Bu, saya mau nyoba Bu. Oke, Bu Asrianti silakan. Saya stop share. Ibu silakan share. Biasanya kalau mau menulis penelitian tindakan kelas juga kan ya, ada gambar-gambar gitu ya, untuk diagram ini sangat bermanfaat gitu, kalau kita bisa membuat dengan benar gitu, dan sesuai fungsinya. Ya, ini hasilnya Ibu? Bukan? Bukan, ini dari data Ibu. Oke, coba buat langsung yang 2 tabel Bu, yang ini, yang seperti ini. Diklik itunya, ya. Begini Bu. Ya, insert. Ya, yang garis, pilih. Cari yang line. Line ini coba. Ya, ini line. Ya. Ya. Oke, nah ini baru modalnya ya. Belum diedit lagi. Oke. Buat ngedit strukturnya itu sama aja Bu kayak tadi.
sama kalau untuk bentuk garisnya ya. Ya, klik di bagian garisnya, ya, klik kanan, format data series, ya, pilih yang gambar apa nih, ember ya, ini ember, ember ya. Terus pilih yang pattern ya, pattern. Kalau di sini istilahnya dia nyebutnya dash type ya, dash type di sini Bu. Nih dash type di bawah, dash type nih yang saya tunjuk. Nggak kelihatan ya kursor saya lupa. Iya. Belum request remote control. Oke. Saya request dulu remote control. Udah di request? Udah. Ya. Nih lihat di saya ini mana tadi? Dash type ini. Oh, oke. Ya. Ya. Udah keluar belum? Kok nggak keluar? Ya. Ada yang putus panjang, ada yang full gitu ya. Ini bisa kita ini kan, bisa kombinasi ini juga bisa kita edit nih. Mau yang tebel, mau yang seperti apa juga bisa. Warnanya juga bisa ya. Warnanya itu bisa di bagian sini, bisa nih. Bisa dipilih. Ketebalan garisnya juga bisa, transparansi juga gitu. Jadi intinya yang di bagian yang gambar ember ini ya, fill and line ini untuk kita masalah pewarnaan gitu ya. Format dari garis itu sama seperti yang dibaca. Nah, kalau untuk masalah ininya chart hitungnya tinggal diedit ya. Di sini kebetulan Excel Ibu sudah sama dengan yang punya saya ya. Ada quick layout di sini. Ini saya coba ini quick layout. Di sini pilih yang lengkap saja. Yang ada iya, di sini layout 9 sebentar. Diklik. Ya. Nah, hilang lagi. Iya. Layout yang lengkap itu yang layout 9 kalau nggak salah yang lengkap itu. Yang bawah ini ya. Oke, kalau nggak bisa diklik ini, sebentar. Dilepas ya tadi ya? Oh, kelepas. Klik. Nih yang paling bawah ini. Quick layout-nya. Ini sepertinya ini loadingnya lama ya. Oke. Bisa nggak? Oke, udah ya? Muncul ya? Ya, sudah. Ini bisa kita edit. Untuk estetikanya bisa tinggal kita mainkan saja sesuai dengan keinginan kita. Yang penting semuanya sudah muncul ya. Untuk ininya. Pilihnya yang paling lengkap berarti ya Bu ya? Iya, karena sebenarnya kalau kita bikin diagram itu kan sebenarnya harus ada judulnya ya kan, terus harus ada keterangannya, legendnya ya seperti ini kan ada legendanya nih, ada ininya. Ini SMA Bakti Nusa yang warna biru gitu kan, yang ini yang warna merah gitu harus ada keterangannya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh izin di close share screen-nya? Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, ada yang ingin mencoba untuk membuat diagram untuk yang lingkaran? Kalau nggak salah di sini lingkaran ya? Ya, lingkaran. Nah, kalau untuk yang lingkaran Bapak Ibu, ya itu kegunaannya, kita harus tepat juga menggunakannya, itu penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen ya atau derajat, ya, itu baru kita gunakan yang diagram lingkaran. Artinya, kita situ mengetahui data itu 100%-nya berapa. Kalau kita punya data tidak tahu datanya itu 100%, itu sebenarnya tidak tepat gitu ya. Kalau kita menggunakan pie chart atau diagram lingkaran. Jadi, kalau kita tahu 100% data itu, baru kita bisa gunakan diagram lingkaran. Ya, Bapak Ibu, saya rasa ini harus kita pahami. Cara membuatnya sama seperti yang tadi, tapi pilih pie chart. Ada yang ingin mencoba? Nanti saya bantu remote dari laptop saya. Ada yang ingin mencoba, Bapak Ibu? Oke, Pak Tito ya. Selalu setia mencoba ya, Pak ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, oke. Di share screen dulu, Pak. Ya, ya udah. Oke. Saya izin request remote ya. Ya, silakan. Nah, ini Bapak sudah keluar ya hasilnya ya? Jadi di
klik ini ya. Iya, sekarang silahkan kita tambah aksen-aksen yang lainnya ya. Jadi misalnya ini berarti ini ya. Iya, betul yang itu, Pak. Kemudian Pattern fill. Pilih yang pattern fill. pattern fill ya. Ya, oke. Pilih yang Oh, Bapak keklik semua ya tadi ya? Tiga-tiganya diklik yang ini. Coba saya izin ya. Saya back dulu ke sini. Oh, ini kenapa hilang? Coba, ini kenapa datanya hilang? Oh, tadi sudah Bapak klik ya gambarnya? Oh, oke. Silakan. Ya, yang satu aja dulu. Ya, yang ini. Pattern ini. Iya. Iya, betul, Pak. Iya, boleh. Yang mana nih? Boleh garis-garis, Pak, biar kelihatan. Ini, garis. Ya, boleh. Betul. Nah, gitu. Oke. Lagi yang ini ya. Selanjutnya. Sama kayak tadi lagi, Pattern yang atas, ya ini. Terus garisnya yang ini. Sama, jadi mirip. Mungkin diganti kotak-kotak. Ya, boleh itu mungkin. Ya. Terus satu lagi, pattern fill. Iya, yang bulat-bulat ada mungkin ya? Bulat. Oh, bulat nih, bulat nih, Pak. Nah, ya ini boleh. Sip. Kelihatan beda ya, mudah-mudahan. Karena legendanya kan harus kelihatan ya. Oke. Kalau memunculkan ininya, apa namanya, persentasenya, Pak? Persentasenya? Iya. Persentasenya? Ya, kita klik. Ya, sama seperti tadi, Pak. Bisa diklik. Ini klik kanan ya, Bu ya? Ya, klik kanan. Add data label, Bu ya? Ke format data point aja, Pak. Oh, format data point ya? Ya, nah, coba ke format data point. Ya. Terus. Oh, itu yang. Sebentar. Ya, dia di bagian bawah ya. Add label, coba sebentar. Kalau yang di add label tadi, persentasenya, Bu? Ya, Pak. Yang persentasenya ini ya? 34%. Iya. Coba, sini saya klik. Ini saya atau Bapak nih? Ibu. Iya. Ya, add data label ya, benar-benar. Ya, add data label tadi. Satu aja contohnya ya, mungkin ya. Ya, ya, Bu. Add data labelnya sudah muncul di sini, ya. Ini kalau kita mau buat seperti ini, kita tarik aja keluar, dia akan otomatis akan akan buat garis sendiri gitu. Oh gitu. Coba Bapak tarik dulu. Salah ya. Oh, bukan itunya yang ditarik. Sebentar. Ininya ya. Sebentar, saya bantu dari sini. Iya. Oh, gitu. Oh, iya, betul. Jadi bisa kita langsung ini kan. Klik. Maaf, ini kayaknya sinyalnya semakin ini jadi agak lambat. Klik-kliknya agak lambat. Format data label ya? Iya. Oh, iya. Yang ini, Bu ya? Format data. Add data label, Bu. Iya, Pak. Salah saya tadi. Nah. Ya, oke. Coba ditarik, Pak. Ini yang ini ya? 10%. Iya. Ya, oke. Jadi nanti itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita mau di mana lokasinya. Di kanan. Di kanan, format data point. Add data label. Add data label aja. Nggak usah ke yang format data point. Ada di sini. Iya, boleh. Kok nggak muncul ya? Itu muncul garisnya cuma terlalu jauh. Sebentar saya pinggirin ke sini dulu biar kelihatan. Ya, muncul ini. Cuma dia ya jangan terlalu jauh aja. Oh iya. Jangan kalau terlalu jauh di ini. Oke, ya. Jadi tinggal dikasih mungkin pewarnanya yang lebih tegas lagi gitu supaya lebih terang gitu kan. Itu ntar tinggal pemainan estetikanya saja.
Oke, terima kasih Bapak Tito. Ya. Ya. Mohon izin stop share. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga sudah mencoba ya. Kalau yang dari HP mungkin bisa melihat ini secara langsung. Sebenarnya kalau kita nggak mencoba, kita belum tahu sebenarnya kita sudah bisa atau belum ya. Karena semuanya memang kelihatannya bisa gitu. Tapi kalau sudah kita coba, itu ada aja gitu. Something yang, kok ini begini gitu ya. Jadi yang selanjutnya Bapak Ibu, histogram. Nah, histogram di sini kita bisa buat sebenarnya dengan Excel ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah buat histogram dengan SPSS gitu kan. Atau apalagi biasanya Bapak Ibu. R ya, Minitab, mungkin kayak yang lulusan matematika kan. Excel juga kita bisa buat gitu. Nah, histogram juga bisa ya kita buat di Excel. Nah, jadi histogram sendiri kita review Bapak Ibu, dia diagram suatu bentuk diagram gitu ya. Yang diagram itu bisa memperlihatkan kepada kita bentuk dari sebaran data kita ya. Nah, di sini definisinya sudah dituliskan ya. Jadi kalau data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Ya, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi kelas. Tingginya itu merupakan frekuensi. Dan apabila titik-titik tengah dari histogram tersebut kita sambungkan, Bapak Ibu, itu akan menjadi poligon frekuensi. Ya, poligon frekuensi. Nah, kegunaan dari histogram sendiri untuk mengetahui distribusi penyebaran data, sehingga dengan demikian didapatkan informasi yang lebih banyak dari data tersebut, serta memudahkan kita untuk mendapatkan kesimpulan. Ya, jadi dengan menggunakan histogram, dengan tampilannya yang menarik, ya, itu bisa juga kita mendapatkan informasi yang informatif, gitu. Caranya, Bapak Ibu, balik lagi kita ke data analisis ya, yang tadi kita pilih yang histogram ya. Kalau di Excel pada dasarnya dia selalu sama, dia akan mengeluarkan kotak dialog Bapak Ibu, kita input range kita, artinya data yang kita ingin buat histogram ya. Lalu kita drag seperti tadi ya, kita klik dan drag, input range-nya kita masukkan. Tapi di sini ada yang namanya bin range ya untuk histogram. Nah, ini harus kita buat dulu Bapak Ibu bin range-nya. Untuk yang lainnya ini sama saja, ya, yang perlu Bapak Ibu ingat, klik labels kalau Bapak Ibu nanti memasukkan nilai UTS ini sebagai yang di bagian di drag, dan yang ini kita harus klik yang cumulative percentage dan chart output. Yang Pareto suatu histogram jangan di checklist, karena dia nanti hasilnya bukan jadi histogram yang kita inginkan. Nah, untuk bin range di sini, Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya buatkan bin range-nya, cara membuatnya. Mana? Enggak ada. Oh, yang ini. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu buat dulu ya, dari data itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa, range-nya. Range itu maksimum dikurang minimum, jumlah kelasnya ya, jumlah kelas itu sendiri nanti kita akan dapatkan dari rumusnya ya. Di sini ini yang saya sudah yang saya kotakin ini rumusnya ini Bapak Ibu. Ya, 1 plus 3,3 dikali log N, ya, log 10 N. Jadi log 10 N-nya, N kita ada 30 data yang saya siapkan di Excel. Hasilnya nanti 5,8, kita genapkan 6. Lalu kita buat interval kelasnya, itu interval kelas itu rumusnya ini tadi range-nya dibagi dengan jumlah kelasnya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, bisa langsung buka di Excel-nya. Ya, saya akan perlu demonstrasi saya rasa untuk bagian ini, jadi saya akan berikan demonstrasinya. Histogram ya, di bagian sheet histogram sudah saya siapkan Bapak Ibu. Nah, di bagian sheet histogram, ini adalah datanya, saya sudah buat ya, minimumnya, maksimumnya di sini. Saya buat saja manual, satu-satu dengan rumus. Ya. Nah, interval kelasnya ini adalah yang ini, bisa Bapak lihat, yang biru dibagi dengan yang merah, ya. Oke. Dari sini, nah
kita bisa membuat bin range-nya. Ya, range-nya ini akan menjadi lebar interval setiap kelas kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini minimumnya 56, ya. Jadi Excel dia membacanya dari data yang paling minimum 56, ya, sampai ke yang tambahan interval kelasnya. Jumlah interval kelas kita kan 7. Berarti 56 tambah 7, 63, ya, tambah 7 lagi, sampai kita akan mendapatkan sebanyak 6 kelas. Dan kita harus memastikan bahwa di kelas paling akhir ini nilai maksimum sudah masuk. Ya. Nilai maksimum harus masuk. Di sini maksimum 98, dia harus masuk di sini. Ya. Mungkin sedikit berbeda cara kerjanya dengan membuat histogram manual yang kita pelajari, ya, karena kan kalau di histogram kan tidak boleh ada nilai yang tumpang tindih gitu ya. Tapi sebenarnya di Excel ya dia tidak tumpang tindih, tapi dia membaca ya bahwa kalau kita bilang bin range 66, 63, berarti dia akan menghitung nanti data-data yang masuk ke dalam kelas yang nilainya di bawah 63. Ya, jadi yang nilainya di bawah 63 dia akan masukkan ke dalam frekuensi kelas ini. Terus yang nilainya di bawah 70 ya dan di atas 63 ya, sini dia akan masuk ke frekuensi kelas yang kedua, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bin range yang kita tulis ini, ya, yang dari nilai minimum, itu ditambahkan 7, itu jadi nilai yang pertama untuk range-nya, yaitu 63, ditambahkan 7 terus, sampai yang paling terakhir 98. Nah, seperti itu. Lalu kita demonstrasikan, kita buat data, ya, analisis. Di sini ada histogram, Bapak-Ibu. Histogram, input range-nya, nilai UTS, oke. Ya. Nah, untuk bin range ini, saya pindahkan zoom-nya dulu. Ya. Bin range ini ya, kita klik, kita masukin yang ini. Jadi jangan masukin yang ada intervalnya ini, tapi masukin yang seperti ini. Excel maunya yang seperti ini. Yang ini hanya untuk pegangan kita saja. Oh, bahwa saya tahu bahwa yang ini, kelas yang pertama ini, itu adalah 56 sampai 63. Gitu ya. Jadi ini intinya batas atasnya ya, untuk tiap kelas. Oke, sudah masuk. Tadi saya masukin labelnya, jadi saya checklist. Output range-nya mungkin saya taruh di sini. Ya, di sinilah. Ya. Ini saya checklist. Oke, ada emission range. Saya coba lagi. Sepertinya ini ada yang input range-nya, Bu. Output range-nya masih diisi kan, Bu? Ya, input range-nya masih salah ya? Oh iya, benar. Oke. Bentar, pindahin lagi juga. Wow. Nilai UTS. Oke. Udah bener ya? Labels, outputnya udah. Tadi outputnya udah saya taruh di sini ya? Oke. Ya. Sudah muncul. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Di sebelahnya lagi nih. Ya. Nah, ini outputnya Bapak Ibu. Ada 2 ya, tabel yang ini, bin range ini, dia menginformasikan frekuensi dan kumulatif persentase. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, ini histogram yang kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau di Excel, ya, dia default-nya dia mengeluarkan bentuk seperti ini. Oke, saya pindahkan lagi. Nah, ini tinggal kita yang mengedit ya. Nah, ini harusnya kalau histogram itu idealnya tidak ada gap-nya ya. Maka ini kita bisa klik ya. Klik kanan di sini Bapak Ibu untuk semuanya ini. Klik kanan, format data series ya. Sudah muncul di sebelah sini. Ini gap width-nya kita isi dengan 0 saja.
ya, sehingga dia akan menjadi seperti output-output yang lain. Ya. Nah, jadi histogram kita sekarang sudah jadi, dan untuk interpretasinya itu sudah saya tuliskan di handout juga. Bapak Ibu bisa melihat kalau ini data hasil dari ujian misalnya gitu ya, atau latihan misalnya dari siswa gitu. Maka kita bisa lihat di sini bahwa kumulatif persentasenya ya di angka ini Bapak Ibu, artinya kalau misalkan ini 40 ya. 40 ini berarti di sini nih ya, titik ini. Berarti yang mulai dari kelas interval ini 77 ke bawah ini ya, itu sebanyak 40% gitu ya dari jumlah siswa kita itu. 40% nilainya berada di kelas yang 77 ke bawah. Jadi nilainya 77 ke bawah. Ya, karena dia kumulatif ya, berarti otomatis yang sampai ke sini nanti akan jadi 100 gitu. Artinya, maknanya ini apa? Maknanya sebenarnya dominasi kelas kita itu nilainya di atas 77. Ya, nilainya di atas 77. Karena apa? Karena 60% kan sisanya ya. Karena kan 40% yang di bawah 77 dan sisanya 77 dan sisanya 60% di atas 77. Kita juga bisa melihat dari histogram ini modusnya ya. Modus itu ada berapa di interval di kelas yang mana sih modusnya gitu. Bisa kita lihat di kelas yang di interval 63-70. Sekali lagi ini ya yang dikeluarkan oleh Excel itu adalah batas atasnya. Jadi yang interval untuk kelas yang ini dia batasnya nilainya sebenarnya 63 sampai 70. Yang ini 56 tadi nilai minimumnya 56 sampai 63 gitu. Jadi ini batas atasnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa nilai yang paling sering munculnya itu ya dari siswa itu modusnya ada di kelas yang nilainya antara berapa tadi 63 dan 70. Untuk tepatnya berapa nilai modusnya ya kita harus menghitung lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan data berkelompok misalnya. Kalau cara menghitung data berkelompok ya kita akan dapatkan nanti suatu titiknya. Kalau menggunakan data tunggal juga kita bisa lihat nanti berapa banyak gitu nilai yang lebih banyak munculnya. Nah, dari histogram kita bisa langsung mendapatkan banyak informasi, termasuk untuk yang pencilan Bapak Ibu. Jadi pencilan atau outlier artinya nilai yang berbeda, sangat berbeda dengan dominasi nilai lainnya gitu ya. Di sini tidak ada ya. Kalau misalkan ada pencilan, misalkan ada satu orang yang nilainya sangat kecil sekali, misalnya ada 20 ya nilainya 20 misal. Dia kemungkinan besar akan menjadi pencilan gitu. Nah, di sini karena tidak ada nilai yang ekstrim seperti itu, maka di sini kita bisa katakan tidak ada pencilan. Ya. Nah, jadi gunanya kumulatif persentase di tampilan histogram ini, tadi cara membacanya seperti itu, dan dari histogram kita bisa melihat bahwa data ini sebarannya tidak simetrik. Ya, tidak simetrik, tidak juga membentuk lonceng. Artinya kita bilang dia tidak menyebar normal gitu ya. Biasanya kalau kita ingin melakukan analisis lanjutan dengan misalkan statistik inferensi ya Bapak Ibu yang menggunakan statistik uji gitu ya, uji statistik. Nah, itu biasanya banyak ya analisis statistik klasik itu menggunakan syarat sebarannya menyebar normal misalnya seperti itu. Ya, nah itu bisa kita cek juga dari histogram ini. Kalau bentuknya seperti lonceng dan simetrik, maka kita bisa bilang bahwa datanya itu menyebar normal. Tapi kalau kita tidak ingin melakukan analisis lanjutan gitu ya, untuk yang mensyaratkan asumsi normal, ya sudah tidak masalah. Kita bisa katakan saja bahwa data kita ini interpretasinya sesuai dengan kebutuhan kita tadi saja. Tidak perlu mengarah ke sebaran tertentu. Mungkin begitu ya, Prof. Siono. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Prof? Seputar histogram? Ya, sedikit saja, Ibu. Tadi kan ada diagram batang, ada histogram ya, Bapak Ibu ya. Itu penggunaannya jangan sampai keliru ya. Kalau datanya data yang kategorik, data non-metrik ya, variabel kualitatif itu kita pakainya diagram batang. Tapi kalau datanya kontinu, ya data metrik, misalnya kalau kita memberikan nilai ulangan siswa-siswa kita dari yang biasanya rentangannya katakan 0 sampai 100, kita punya sekian banyak siswa, kita ingin tahu sebarannya, itu
membuatnya di histogram ya, jangan diagram batang. Tapi kalau kita misalnya dari siswa-siswa kita ingin tahu asalnya dari kecamatan mana saja gitu, atau dari kabupaten mana saja gitu, itu karena data kecamatan atau data kelurahan bahkan itu data yang kategorik, itu kalau kita mau buat datanya menggunakan diagram batang. Itu saja Bu, tambahan sedikit, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak, sedikit tapi sangat fundamental ya Bapak Ibu, itu benar sekali kan. Kita sering lupa kadang-kadang kalau membuat gitu ya, saya pernah itu melihat ya Prof, bahkan saya pernah melihat histogram kategorik gitu. Saya jadi bingung ini sebenarnya. Saya pernah melihat itu entah di blog apa di buku ya Prof ya. Jadi saya pernah terlihat di disertasi mahasiswa S3 Ibu. Oh, Masya Allah, disertasi. Datanya iya, Pak, kategorik dibuat histogram itu salah. Ya, salah. Iya, saya juga pernah Pak gitu ya pengalaman. Mungkin ada Shopee di sini mahasiswa saya kan. Kita belajar analisis data eksploratif Prof ya. Itu saya minta untuk mereka membuat histogram. Ada yang membuat histogram kategorik gitu. Jadi saya agak-agak bingung. Ini kamu dapat rujukan dari mana ya gitu. Nah jadi ternyata ada Pak benar yang membuat mungkin pemahamannya gitu ya. Jadi bisa dibilang jadi kurang tepat atau mungkin salah ya Prof ya. Harusnya digunakan menggunakan bar chart aja gitu. Salah sekali kalau itu dibuat jadi histogram, karena sekali lagi ini di panjang dari barnya ini itu kan menggambarkan intervalnya ya Prof ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar bukan label saja. Misalnya pekerjaan orang tua murid gitu ya Prof ya. Ada yang guru dan lain-lain, itu tidak bisa dibuat untuk histogram karena yang di bawah ini ya dia bukan interval kelas Bapak Ibu, tapi hanya profesinya guru dan lain-lain. Jadi bar chart yang lebih tepat. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin coba atau ada yang ingin bertanya tentang histogram? Saya stop share. Bu Nania, boleh izin bertanya Bu? Iya, silakan Bu Tita, ada Prof Siono juga akan menjawab. Saya guru SMA, itu kalau di buku-buku SMA tentang statistik, itu cara gambar histogram itu tuh nggak mulai dari nol gitu. Jadi selalu dari nol tuh suka ada tanda garis-garis kayak gitu. Iya. Kita mulainya itu kan dari tepi bawah gitu, tepi bawah, tepi atas itu untuk histogram. Tapi kalau di Excel tadi kan dia startnya gambarnya langsung di angka nolnya gitu kan. Iya. Yang pertama, terus yang kedua di buku-buku SMA itu kalau poligon itu kita histogram gabung poligon, dia jatuhnya di titik tengah gitu untuk poligonnya. Nah, kalau tadi di Excel itu kan kalau saya lihat berarti itu Ibu menggunakannya yang batas atas semua ya Bu ya. Gitu. Oh itu ya. Maksud saya yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kalau menggambar histogram itu tuh startnya dari nol atau bagaimana? Karena selama ini di buku-buku itu nggak startnya nggak dari nol gitu tabelnya. Ya, makasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Tita. Prof Siono ada yang ingin disampaikan Prof? Bu Dania dulu. Nanti saya kalau udah saya melengkapi. Baik, baik Prof. Oke, untuk Bu Tita ya, tadi kalau di screen ini, sekali lagi di Excel ini terlihat di sini dari pinggir gitu ya Bu ya? Iya Bu, dari startnya dari depan. Ya, kalau misalkan dari buku-buku itu keluarnya itu ada kayak seperti garis kayak yang tajam runcing-runcing dulu gitu ya? Iya, jadi dia mulainya dari tepi bawah gitu. Jadi mulai gambar kotaknya dari tepi bawah, terus ujungnya tepi atas gitu. Iya. Oke, untuk masalah penggambaran ya, kalau saya sih tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang esensial sekali gitu ya untuk memahami histogram gitu. Kenapa? Karena sebenarnya histogram itu sendiri sesuai dengan fungsinya yang tadi ya Bapak Ibu. Yang penting kita bisa mendapatkan informasi tentang ukuran penyebarannya tadi gitu ya. Terus bagaimana posisi-posisi dari interval kelasnya gitu. Jadi kalau di Excel ya, kalau Excel memang dia defaultnya Bu seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengedit lagi, dia harus di sebelumnya ini Bu, ini kan sebelum 63 nih ada 0 Bu, jadi harusnya ada garis zigzag gitu dulu gitu ya kan ya.
baru muncul gitu ininya. Iya, saya paham ya, pernah juga ada yang bertanya seperti itu dengan saya. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu esensialnya gitu untuk sebuah histogram. Apalagi kalau kita tidak menggunakan software yang memang bisa mengeluarkan outputnya seperti itu gitu. Mungkin beberapa software bisa gitu melakukan outputnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin membuat manual ya itu gampang saja gitu ya. Kalau ingin membuat manual ya bisa aja itu ditulis sesuai dengan digambar sesuai dengan keinginan kita. Tapi kan sekarang kan udah era digital ya Bu ya gitu. Jadi semuanya udah layak kita perkenalkan dengan teknologi gitu. Walaupun manual tidak kita lupakan. Ya, jadi sekali lagi untuk penggambarannya memang default tergantung dengan software masing-masing. Jadi kalaupun kita mengajarkan ke siswa secara Ibu guru SMA mengajarkan ini kan ya Bu ya, histogram ya? Iya, itu cuman ya itu Bu, kadang kalau kita mau bikin soal ada diketahui misalnya histogram, jadi akhirnya saya balik lagi ke bikin gambar manual gitu kan. Iya. Karena biar sama seperti biar paham. Iya, tidak apa-apa Bu. Ya, jadi gambar manual ya memang karena memang baru pertama belajar memang harus manual. Saya juga dulu belajar membuat histogramnya juga manual ya Bu ya. Tapi di sini ini kan kita kalau ingin menyajikan secara lebih menarik gitu ya, tentu saja tidak manual. Apalagi untuk laporan-laporan kan kita tidak menggunakan manual. Jadi jawaban saya seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan Prof. Siono. Terus yang kedua, untuk yang berhubungan dengan poligon frekuensi, ya Bu Tita, kalau ini bukan poligon frekuensi, yang dikeluarkan Excel ini bukan poligonnya. Karena kalau poligon memang seperti yang kata Ibu, di titik-titik tengahnya ini ya Bu ya, di sini yang saya tunjuk ini. Kelihatan kan ya? Ini di titik-titik tengahnya baru kita sambungkan, ya itu baru menjadi poligon frekuensi. Tapi yang dibuat di sini, ini hanyalah grafik atau garis dari kumulatifnya. Ya, jadi ini persentase kumulatif dari data sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi bukan poligon frekuensi. Ya, jadi kalau ingin mengeluarkan poligon frekuensinya bagaimana? Ya, Excel di sini dalam hal ini untuk data analisis dia tidak mengeluarkan itu. Ya, mungkin untuk software-software yang lain bisa mengeluarkan itu. Tapi untuk Excel dia mengeluarkan bukan poligon frekuensi tapi persentase kumulatif. Dan saya rasa persentase kumulatif ini bermanfaat sekali ya. Karena dengan mudah tadi kita bisa lihat Bapak Ibu yang seperti saya jelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dominasi nilai mahasiswa saya itu ternyata nilainya 60% lebih itu ada di nilai di atas 77 gitu. Kalau poligon kita hanya bisa melihat bahwa bentuknya ya, lebih kepada bentuk dari sebaran data itu akan lebih terlihat gitu. Karena dia menggabungkan tengah-tengahnya ini menjadi suatu garis yang utuh gitu. Mungkin seperti itu jawaban saya untuk Bu Tita. Prof. Siono, jika ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak. Sedikit mungkin. Saya mungkin juga tidak terlalu punya pengetahuan luas terkait dengan ini, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, ini kan di dalam gambar ini sumbu X-nya, sumbu mendatarnya kan tulisannya bin range, dan ini nggak pernah bisa kita edit untuk menjadi nilai gitu kan. Dan bin range itu tadi kan sudah ada definisinya yang disampaikan oleh Bu Dania dalam tabel sebelumnya kan ada bin range di sana. Dan memang kalau kita kalau manual kan dulu batas-batas ini kan batas-batas ya bentuk-bentuk ini persegi panjang ini kan memang di tepi atas dan atau tepi bawah ya Bu ya. Iya, tepi atas. Karena misalnya tadi 63 dan kalau misalnya 63,5 masuk, kurang dari 63,5 masuk di bawahnya, kalau 63, lebih berarti masuk di atasnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian adalah di sini adalah bin range-nya gitu mungkin, bukan nilainya, karena kalau ini diganti nilai nanti maknanya menjadi agak berbeda gitu ya kan. Jadi data tunggal ya Prof ya. Iya, iya. Jadi di sini Ibu harus pahami betul bahwa ini adalah bin range yang yang memang Excel mengenerate histogramnya seperti ini yang seperti tadi Bu Dania sampaikan gitu. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Iya. Ya, terima kasih. Boleh tanya satu lagi ya, Bu? Silakan Bu Tita. Kalau di Excel itu OGIF ada nggak Bu? Soalnya OGIF belum Bu. Kalau untuk data analisis ini kita belum. Tapi nanti kalau misalkan kita mau cari lagi mungkin ada ya. Karena kan Excel ini kan sebenarnya add-ins banyak orang yang mengembangkan gitu Bu. Jadi mungkin kalau kita cari lagi mungkin ada lagi orang yang sudah mengembangkan untuk membuat itu. Tapi sejauh ini kalau yang di sini saya belum menemukannya gitu. Mungkin ada gitu. Ya, makasih Ibu. Sama-sama.
Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Bu Tri ya. Bu, izin mau menanyakan sama seperti yang ada di chat tadi, Bu. Untuk menentukan ada yang bertanya di chat tadi untuk menentukan kelasnya tadi, Bu. Itu memang menggunakan, kan kalau di kami guru SMA mengajarkan aturan Stardust itu ya, Bu ya. Iya. Kadang anak-anak nanya apa memang itu aja nih yang bisa digunakan cara menentukan kelas gitu kan. Sedangkan saya tahunya aturan itu saja gitu. Aturan itu, mohon maaf Bu, aturan itu sajanya yang mana? Saya belum baca tadi pertanyaannya. Maksudnya untuk menentukan kelas itu kan Bu, yang 1 tambah 3,3 log N itu Bu. Oh iya, iya. Oh yang itu tadi kan itu. Iya, aturan Sturges gitu ya Bu tulisannya. Setahu saya, apakah ada cara yang lain Bu? Ya, oke. Ya jadi lalu untuk yang, ya. Ya, lalu yang Ibu ajarkan di tampilan layar tadi, itu memang kita menggunakannya secara manual, berarti kita mengetikkan rumusnya sendiri gitu, atau langsung dari Excel-nya ada Bu. Gitu Bu, makasih. Ya, oke. Terima kasih. Kalau untuk yang aturan menentukan kelas tadi ya, Bapak Ibu yang 1 plus 3,5, 3,3 log ya, log 30N itu ya Bu ya, log 10, log 30 ya. Oke, itu memang ya ada beberapa yang memberikan informasi, ada banyak cara untuk menentukan itu. Nah, salah satunya adalah dengan rumus yang tadi saya gunakan. Tapi memang masih ada lagi Bu, ya. Tapi untuk tidak membingungkan siswa mungkin kita gunakan saja salah satunya gitu. Karena kan kalau kita berikan banyak nanti mereka menggunakan pas ngerjain soal banyak itu jadi makin banyak yang dikoreksi gitu ya. Biasanya yang familiar digunakan yang tadi ya, yang tadi. Mungkin itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan Ibu berhubungan dengan apa ya tadi ya Bu ya? Saya agak lupa ya. Di tampilan layar Ibu tadi Bu, menentukan kelasnya kan itu langsung. Iya, jadi yang kita gunakan ya kalau ketika kita membuat histogram di Excel ini, kita harus mencari dulu manual Bu, menghitung yang ini tadi. Ya manualnya ya kita bisa gunakan Excel juga untuk menghitung nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, range-nya berapa. Range itu kan maksimum dikurang minimum gitu aja jumlah kelas. Jadi intinya ini kita gunakan dulu, siapkan dulu data ini. Kenapa kita menghitung ini? Karena kita harus membuat bin range-nya ini. Sebenarnya intinya masalahnya kita harus membuat bin range ini. Nah, kita kan harus mengetahui dong nilai minimumnya berapa sih gitu ya untuk memulai interval kelas kita yang pertama, termasuk nanti yang maksimumnya gitu. Untuk membuat apa? Untuk membuat jumlah kelasnya dan interval kelasnya. Jadi ini memang manual ya kita gunakan. Yang nanti dikerjakan oleh si Excel adalah yang tadi. Ketika kita mendemonstrasikan tadi, dia akan request ke kita mana tadi histogram. Dia akan request untuk memasukkan input range-nya, data keseluruhan tadi, lalu bin range-nya yang kita buat ini, yang artinya interval-interval yang sudah kita buat ini. Ya karena dia nggak bisa mendeteksi itu langsung, gitu ya. Default-nya sudah seperti itu. Mungkin itu jawaban untuk Bu Tri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu, karena waktu kita juga terus berjalan, untuk yang histogram saya tidak minta didemonstrasikan oleh Bapak Ibu dulu, tidak apa-apa ya. Ya, saya rasa nanti bisa dilakukan lagi, karena kita masih ada satu lagi. Jika masih ada waktu, bisa kita demonstrasikan sama-sama. Oke, saya stop share yang Excel. Kita lanjutkan dengan yang terakhir, Bapak Ibu. Pivot ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah menggunakan pivot. Ya, saya belum melihat hasil kuesioner sebelum kuesionernya ya. Pivot ini Bapak Ibu sangat membantu kita, mana ya? Ini ya. Sangat membantu kita untuk melakukan peringkasan dalam menganalisis suatu data dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu. Jadi di sini dituliskan fitur untuk meringkas data, menganalisis serta mengeksplorasi data untuk dijadikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel-tabel.
Ya, jadi fungsi pivot table ini adalah agar sebuah data dapat disajikan secara ringkas berdasarkan parameter-parameter yang diberikan sesuai dengan kebutuhan data. Ya, jadi sesuai dengan yang kita inginkan tuh apa gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh sederhananya Bapak Ibu. Ya, misalkan kita punya tabel seperti ini Bapak Ibu, ya. Nama siswa, minat jurusannya apa, nilai matematikanya berapa, dan nilai bahasa Inggrisnya berapa ya. Jadi saya hanya gunakan nilai matematika dan bahasa Inggris, ya, bukan berarti mata kuliah yang lain tidak bisa, tapi bisa. Dalam hal ini kita sederhana saja. Nah, ini kita sudah punya nih datanya. Nah, yang kita inginkan di sini apa? Di akhir, ya. Kita ingin tahu, Bapak Ibu, mahasiswa yang jurusannya IPA dan IPS itu rata-rata nilai matematikanya berapa sih? Nilai bahasa Inggrisnya berapa sih? Gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih sesuai minat dia. Kalau dia minat IPA dengan minat IPS, kita ingin tahu dua kelompok ini. Oh, kelompok mahasiswa yang minat IPA dengan kelompok mahasiswa yang minat IPS, masing-masing rata-rata nilai matematika dan nilai bahasa Inggrisnya seperti apa. Ini bisa jadi pertimbangan kita juga Bapak Ibu untuk melihat bahwa oh ternyata misalnya hasilnya nanti yang IPS ini ternyata nilai matematikanya juga bagus, bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Oh berarti nggak ada bedanya dengan yang IPA misalnya. Tapi dalam hal lain misalnya yang IPA ternyata memang nilai matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Atau yang IPS-nya bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya tidak bagus. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk memberikan suatu kebijakan gitu ya. Apakah benar minatnya itu sesuai gitu ya. Setiap anak ini bisa kita lihat. Nah jadi di sini kita masuk dulu ke insert ya, pivot table ya. Seperti biasa di Excel ya, dia akan minta input range dulu, data mana yang mau kita buat pivot ya. Lalu nanti kita gunakan outputnya di existing worksheet ya, di worksheet yang sudah ada kita klik seperti cara yang tadi. Ya, sorot tabel yang telah dibuat ya, baru nanti kita klik OK. Nanti di pojok kanan bawah dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana jika saya langsung demonstrasikan saja ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat. Saya stop share. Saya ganti dengan Excel. Pivot ada di sheet pivot ya Bapak Ibu. Oke, ini ada datanya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan pivot tadi, ya seperti petunjuknya kita bisa mengklik ya. Ini saya tambahin jenis kelamin ya, tapi di sini kita ngikutin aja. Misalnya saya buat ini. Nah ini insert ya Bapak Ibu, di sini ada pivot table ya. Oke. Seperti terlihat oleh Bapak Ibu di sini, saya sudah men-select ya, sudah memilih. Yang akan saya pivot adalah dari kolom B sampai kolom E. Jenis kelamin saya masukkan di sini untuk tambahan. Kalau yang di handout tidak ada jenis kelamin ya. Nah, di mana hasil pivot table-nya akan digunakan, akan ditaruh kita di existing worksheet saja, di worksheet yang sudah ada ini. Bisa kita tulis di sini misalnya. Oke. Lalu kita OK. Ya. Nah, akan muncul, saya pindahin dulu zoom-nya. Ya, akan muncul seperti ini. Shape ini saya hapus. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu ada di sebelah kanan, di situ ada pivot table fields. Di mana isinya di sini itu sudah ada peubah-peubahnya yang tadi kita punya ya, variabel-variabel yang kita punya tadi. Minat jurusan, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan saya tambahin di sini jenis kelamin. Nah, di sini ya kita bisa membuat, kita masukin dulu misalnya minat, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, jenis kelamin ya. Di sini misalnya saya akan menjadikan rows-nya itu ya minat, jurusan, dan jenis kelamin ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat langsung di sini ada hasil dari pivot table-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang kelas IPA laki-laki dan perempuan, kelas IPS laki-laki dan perempuan. Ya, tanpa harus kita menyeleksi manual ya, melihat satu-satu.
Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa kita ganti-ganti adalah apa yang ingin kita lihat. Nilai rata-rata kah atau yang lainnya. Nah, yang paling biasanya yang paling sering kita pakai rata-rata ya. Maka di sini sebentar, hilang. Klik lagi aja dia di sini. Oke, keluar lagi. Nah, di sini ini kita bisa edit nih. Kita nggak pengen pakai yang sum. Kalau sum kan kita jumlahin data. Kurang meaning ya. Lebih meaning kita menggunakan average. Maka di sini kita akan mengganti dia dengan value yang lain. Ya, tadi value field settings kita ganti dengan average saja. Ya, average rata. Begitu juga untuk yang nilai bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris kita ganti dengan yang average. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu dalam sekejap gitu ya, kita bisa langsung mendapatkan informasi ya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang saya inginkan adalah saya bisa mendapatkan nilai rata-rata dari kelompok anak IPA dan kelompok anak yang minat IPS. Bahkan saya juga bisa melihat mereka berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi saya bisa juga melihat rata-rata kelompok mahasiswa IPA tapi laki-laki. Itu di sini. Ya. Jadi untuk rata-rata anak-anak IPA itu 84 nilai matematikanya. Ya. Anak IPS 80,2. Untuk anak IPA yang laki-laki 89, yang perempuan 67. Jadi ternyata anak IPA nilai matematikanya lebih besar tuh anak laki-laki dibanding anak perempuan. Yang IPS bisa kita lihat juga. Untuk nilai bahasa Inggris juga bisa kita lihat untuk overall semua nilai rata-ratanya. Ya, ini untuk kesemuanya baik laki-laki perempuan. Ya, ini untuk yang laki-laki saja di IPA, ini perempuan saja yang di IPA. Kalau kita ingin tahu rata-rata keseluruhan itu di grand totalnya, berarti di sini. Berarti untuk keseluruhan anak-anak ya di kelas kita baik minat IPA maupun IPS, nilai rata-rata matematikanya itu adalah 81,88. Begitu juga untuk yang nilai bahasa Inggris 84,44. Ini keseluruhannya. Nah, jadi demikian manfaat dari pivot table, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin mencoba? Kalau ada yang ingin mencoba, saya persilahkan untuk share screen. Ada yang ingin mencoba? Salah satu penyajian statistika deskriptif adalah dalam bentuk tabel, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mempersingkat pekerjaan kita gitu ya dengan cara yang tidak perlu manual gitu, jadi kita bisa gunakan pivot table tadi. Kita bisa langsung mendapatkan informasinya. Ada yang ingin mencoba? Boleh Ibu, saya aja yang mencoba. Bu Rapti ya? Ya. Ya, silakan Bu Rapti. Saya share ya Bapak Ibu. Ya. Saya kebetulan sudah buat ininya. Oke. Saya ulang kembali. Saya ke bawah. Iya. Oke. Ya, jadi otomatis ya Excel ini akan langsung mendeteksi mana yang merupakan peubah kategorik biasa dengan yang metrik gitu ya. Jadi dia bisa langsung mengklasifikasikan. Makanya tadi begitu kita klik minat jurusan dia masuk row labels. Ya, tapi begitu masuk yang matematika dan bahasa Inggris dia tahu ini angka gitu ya. Jadi dia masukkan ke value. Ini Defer layout update-nya diklik nggak Bu? Nggak usah ya? Langsung close aja. Iya, itu udah diganti average-nya ya? Iya, sudah diganti average. Iya, berarti di sini kita bisa langsung lihat, kita bisa mendapatkan nilai rata-rata langsung kelompok-kelompok mahasiswa tersebut. Ya, tanpa harus satu-satu memisahkan dulu. Oh, kita filter dulu nih yang laki-laki IPA gitu ya. Baru kita cari rata-ratanya. Oh, kita filter lagi IPA laki-laki. Nah, jadi itu kan lebih sulit gitu. Ya kalau datanya
sedikit seperti ini. Kalau datanya banyak, gitu kan, terus itu keubahnya banyak, gitu, yang ingin kita kombinasikan, itu akan menyulitkan kita untuk melihat. Bu Dania, ya. Boleh tanya? Silakan, Bu. Berarti untuk yang pivot ini itu bisa digunakan untuk semua jenis data ya, Bu, baik kategorik maupun yang parametrik ya, Bu? Ya, yang angka-angka ya. Iya, jadi otomatis di Excel ini dia langsung mendeteksi, Bu. Kalau misalkan kita yang kategorik seperti minat jurusan, itu kan dia tahu tuh isi-isi dari minat jurusan itu kan tuh hanya kualitatif saja. Dia akan memasukkan di label row-nya yang tadi. Label row itu ini, di sini. Nah, dia akan menjadi peubahnya gitu. Yang akan menjadi mengelompokkan. Tapi kalau dia lihat data metrik, dia akan membuat seperti ini. Berarti kalau misalnya untuk pivot itu harus dua-duanya, maksudnya harus ada data dalam kategorik dan harus ada dalam data numerik ya, Bu? Iya, ya. Saya belum mencoba kalau untuknya, tapi kita bisa ya menggeser-geser. Coba saya setting ya, saya request remote. Oh, udah di close ya, Mbak ya? Iya, saya udah close, Bu. Jadi, Ibu udah mau itu ya, mau geser maksudnya? Enggak apa-apa, saya udah apa-apa ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu, ini bisa kita geser-geser ya, nggak berdasarkan defaultnya dia aja, tapi kita bisa men-setting ini. Ini Bapak Ibu bisa keluarkan nih, misalnya Bapak Ibu nggak mau jurusan, nggak mau jenis kelamin, Bapak Ibu bisa geser ini, ya balikin lagi ke sini, tuh seperti saya lihat, bisa dilihat ya. Ini jenis kelamin nggak bisa digeser atau ininya unchecklist aja. Ya, kalau ini saya checklist lagi, dia akan masuk. Tapi kalau saya tidak checklist, dia akan ke sini. Jadi ini bisa kita setting-setting. Saya tadi belum memberitahukan. Ini nggak mesti default semuanya masuk sini, terus kita nggak bisa atur. Ini bisa kita atur ya. Tapi kalau untuk yang masuk ke sini, ya, yang masuk sini juga bisa kita atur ya. Hanya saja kalau maksud Ibu, misalnya saya mau value-nya juga di sini gitu ya, yang apa gitu ya. Berarti kalau misalnya datanya pun kategorik semua, kita masih bisa nggak apa-apa gitu ya, Bu ya? Iya, jadi nggak ada yang dianalisis kalau gitu. Coba bisa, maksud saya gini, nggak ada yang dianalisis. Kalau misalkan kita hanya punya ini ya, jenis kelamin sama jurusan, Bu. Kalau misalnya, dia bisa memperlihatkan di sini laki-laki, ya. Nilai bahasa Inggris misalnya gini kan maksudnya ya, misalnya sama minat jurusan ya kan dia nggak bisa ada kan apa yang mau dianalisis nggak ada gitu, tapi dia ngelompokin seperti ini aja gitu. Tapi kalau kita punya data yang metriknya, dia akan menganalisis itu. Saya checklist, dia akan lihat di sini, oh gitu, yang jumlahnya ini gitu. Bisa kita setting yang tadi misalnya average-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada data metriknya, hanya yang kategorik saja seperti pertanyaan Ibu tadi, yang nggak ada yang dianalisis sama si Excel-nya gitu, karena Excel-nya kan sebenarnya dia untuk perhitungan ya. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu yang lain, saya rasa cukup ya, sudah pukul 11.56. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri, saya akan memperlihatkan di handout yang sudah saya berikan. Ya, di situ ada tugas atau latihan. Ya, data sudah saya siapkan di Excel. Bisa Bapak Ibu kerjakan. Ya, untuk latihan Bapak Ibu, gitu ya, mencoba sendiri di rumah. Dan saya berharap pekerjaan ini bisa dikumpulkan gitu ya, di link nanti yang akan diberikan kepada Bapak Ibu di WAG ya, untuk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi kami bisa melihat bahwa memang benar ada output bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan hasil menyelesaikan apa yang yang kita demonstrasikan hari ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup, mungkin Prof. Siono dapat memberikan closing statement, Prof. Ya, saya kira saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dania bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.